Uh, saya akan cerita sedikit kronologi supaya clear dari awal. Saya sampaikan dengan sangat terbuka, tetapi bersifat terbatas ya, artinya untuk keluarga besar rumah saja, gitu. Nah, di Thailand ini Juli itu saya harus keluar dari Thailand karena saya sudah mendeklarkan tidak mau memperpanjang, walaupun pihak universitas sepertinya akan tetap menahan karena saya membimbing banyak mahasiswa pascasarjana di sana itu, di Thailand itu, dan mereka sangat tergantung terhadap advisornya saya sendiri. Ya, nanti kita pikirkan itu. Yang kedua, saya ini orang Indonesia walaupun 50% saya sudah Thailand sebetulnya, itu karena istri saya orang Thailand dan saya sudah punya rumah di Thailand. Hal lain, kalau orang asing ada di negara lain itu, Pak Ketum dan para sesepuh Umaha harus idealis untuk bangsanya. Jadi kalau teman-teman telepon dari Indonesia, saya harus hentikan. Tadi itu saya sedang menguji. Saya bilang, ini siapa yang telepon saya? Tunggu, nanti jam 1. Ketika mendengar dari Umaha, saya hentikan. Karena di sana ada Indonesia. Saya bilang, mahasiswa tolong hold dulu, jam 1 kita lanjutkan. Ini ada orang penting ini, saya bilang. Saya harus berbicara dengan orang Indonesia dulu. Nah, kemarin itu Dr. Pratana itu dulu dekan saya di Raja Monggon University, PTN, tetapi dia pensiun, kemudian dia itu diberi wewenang oleh siapa, mungkin the super boss di sana untuk mengelola ini dengan kondisi yang apa adanya, sehingga dia tuh memanggil saya, Dokter Bagus, kata dia, bisa datang ketemu saya ada penting sekali, saya minta tolong. Saya datang, ternyata dia tuh mengundang saya secara official dengan para pejabatnya, memperlihatkan satu universitas, TGBC itu, Pak Rektor. Cukup representatif, ada kolam renang, ada segalanya. Waduh, jadi saya ingat harus berpikir praktis pada saat itu. Saya berpikir ada hardware, ada software, ada network, go ahead. Udah aja 3 itu cukup. Ada tempat, ada SDM, ada jaringan, ya sudah, saya bilang, udah serahkan aja kita. Ya, ini saya tuh mau menyerahkan ke orang Indonesia, katanya, gimana nih kita sama-sama ini manfaatkan ini. Baik, saya minta waktu bertemu dengan bicara dengan Dr. Patoni. Oh, dia mengenal karena sudah berkunjung ya ke itu. Jadi secara in general mereka tuh ingin bekerja sama secara long term, tapi kita blok, ya. Maksudnya kita blok itu ya satu universitas saja, gitu. Ya kalau sudah Umaha gitu. Jadi kita blok sehingga yang lain kita tutup dulu, gitu. Saya merasa yakin karena saya ada di dalamnya, komunikasi kita baik. Singkatnya, hardware ada, software ada, network ada, ya. Lain-lain kita bicarakan. Langsung saya berpikir praktis ke Dr. Pratana. Dr. Pratana, oke, go ahead. Kita meeting dulu, persamakan persepsinya. Setelah persepsinya sama, kita baru MOU. Itu menurut saya. Now we are discuss about our perception this one. This is the key-nya. Kuncinya itu. Jadi Pak Ketum, saya mengingat Wakil Rektor Unpad dulu pernah telepon saya, Prof. Wahyudin. Bagus, saya bantu tolong networknya bukakan di Thailand, ya. Jadi apa Pak Rektor itunya, tujuannya? Saya ingin mahasiswa saya ini go internasional. Jadi saya mewajibkan seluruh mahasiswa harus memahami international skala internasional, gitu. Oh baik, itu bagus. Kemudian saya komparasikan dengan Universitas Profesor Mustopo di Jakarta yang rektornya mantan dekan TD itu Profesor Budi, juga saya baik hubungannya. Nah, 2 contoh ini saya akan berikan ke Pak Rektor sebagai wacana. Jadi yang Prof. Wahyudin itu bilang semua mahasiswa saya yang akan diwisuda saya wajibkan pergi ke luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh
pengalaman internasional. Nah itu. Jadi the purpose is they want to increase their knowledge about the international scale or international standard. They have to know the culture of the education in out of the Indonesia. Itu intinya. Itu dia. Oh baik. Ternyata Pak Rektor tidak tanggung-tanggung. Saya kaget. Dia pernah ngirim orang ke 80 orang tinggal di sana. 1 bulan. Saya luar biasa. Saya pikir main-main. Dia telepon saya. Bagus, ini siapa berangkat? 80 orang bisa kebayang tidak? Bagaimana saya capeknya mengurus orang 80 orang. Dan itu rutin. Rutin. Ke mana tuh, ke setiap tahun itu berangkat ke luar negeri. Ini yang ingin saya implementasikan di UMAHA. Apalagi UMAHA ini kan private ya, tidak public university, jadi kita harus di atas rata-rata programnya. Kalau negeri kan dimanjakan oleh budget pemerintah, kalau kita kan harus kerja keras. Itu. Jadi pada saat inilah yang menjadi dasar saya bilang pada Dr. Batana, beri waktu saya bicara dengan orang Indonesia, dalam hal ini Dr. Patoni. Oke, silahkan. Dia sampai saat ini masih menunggu dari kita apa programnya. Saya harus berbicara kenyataan. Thailand ini hanya punya kampus, Pak Rektor, Pak Prof. Toho, dia punya kampus yang cukup representatif. Dia sangat memungkinkan orang UMAHA long stay di sana, sangat memungkinkan. Karena saya melihat dulu baraknya dulu, ada tempat tinggal nggak ada. Karena kan kita mayoritas kan menengah ke bawah gitu, tidak mungkin di hotel. Nah ini salah satu potensi. Kalau yang lain-lainnya kita upgrade, dan yang lebih penting lagi, ternyata itu PGBC itu anak perusahaannya King Mongkut University. Saya nggak tahu mereka menyebutnya itu di backup oleh King Mongkut University. King Mongkut University, universitas ternama di Thailand, mungkin satu kelas dengan UMAHA, udah dengan UNESA ya, UNESA, UNJ. Jadi mereka cukup lengkap. Jadi dia akan membackup jika nanti UMAHA mau mengedepankan PhD dengan masternya. Cuma nanti gimana mekanismenya, ya kita putuskan bersama antara UMAHA dengan TGBC itu. Singkatnya secara umum ini potensi besar karena sekarang tidak sedikit orang mencari fasilitas di Thailand yang mereka harus berangkat ke sana sendiri, kita malah ditawarin gitu. Nah ini Thailand punya kelebihan dengan culture-nya. Dengan culture-nya banyak, saya berpikir sangat praktis bahwa akan banyak benefit yang akan diperoleh oleh UMAHA apabila kita mengadakan meningkatkan internasional kelas di Thailand. Terlepas dari apapun, Thailand adalah out of the country of Indonesia. Dan maaf ya kalau kita meniru kata-kata Prof. Wahyudin itu, saya lebih condong di Thailand ketimbang di Malaysia. Karena apa? Kalau di Malaysia jatuh-jatuhnya kita ngomong Melayu lagi, betul. Kalau di Thailand kita nggak bisa, kalau mau ngomong Thailand, kalau nggak Thailand English, mau lari kemana kita? Kalau di Malaysia ya kita masih nabrak-nabraknya ngomong Melayu, jadi nggak ada benefit maksimum buat kita. Kalau di sini mau lari kemana? Kalau nggak harus English, bahasa Thailand. Ternyata bahasa itu mudah Pak, selama kita tinggal di sana akan ada. Gitu. Nah nanti saya sudah bicara, nanti kita akan samakan persepsi, bahkan saya itu sudah order ruangan Pak Ketum. Jadi bermula kan dari impian, yang itu kan gurunya Pak Ketum juga yang ngajarin saya impian dulu. Saya bilang saya minta ini satu ruangan ini buat UMAHA. Nanti Pak Batoni akan ngirim ke sini, dia standby di sini untuk apa katanya? Untuk ngurus visa, untuk ngurus sekarang, untuk ngurus tiket segala. Jadi kita tidak mencampuri lah Thailand yang begitu-begitunya gitu. Nah ini jadi sekarang saya memposisikan keluarga besar UMAHA. Jadi UMAHA itu kita mengharapkan program ini tuh bersifatnya mengikat.
Pak Ketum. Kalau tidak mengikat, gagal. Ini yang saya maksud dengan komparasi dari Universitas Profesor Mustopo. Pak Rektornya itu curhat ke saya, oh, bagus, saya tuh sebetulnya dengar nasihat situ. Ketika dekannya punya pilihan lain, membuat gagal. Dia tanyakan ke mahasiswa, siapa yang mau ikut, siapa yang enggak. Jawabannya pasti ada yang enggak, gitu kan, pasti dua. Oh, jadi bahan diskusi. Nah, permasalahannya kita antisipasi bersama. Ya, ini saya lebih condong terhadap pendapat Prof. Wahyudin. Jadi, kita deklarkan di jauh-jauh hari bahwa semua program di Umaha itu adalah ada program wajib mengunjungi kampus kedua di Thailand. Nah, kita belajar di sana, mau short course, mau apa, kita putuskan bersama. Itu. Perihal biaya apa-apa nanti kita bahas secara terpisah. Sehingga kemarin itu saya bilang ke Pak Rektor, kita harus ada orang yang concern sekali di sini, yang punya nuansa tinggi event organizer-nya, karena orang itu tidak sedikit. Sekarang ini Pak Ketum, di Jakarta itu banyak orang sewa ruko-ruko hanya untuk mencari mahasiswa untuk ke Thailand. Tidak sedikit itu. Yang dapatnya 3-4, kita ini lebih dari segalanya gitu. Dan dimudahkan segalanya, tergantung kitanya, sehingga saya mendorong Umaha itu bila perlu kasih label International Affair Thailand fokus, saya bilang gitu. Jadi biar dia satu aja, nggak diribetkan dengan program-program yang lain. Dia nanti pejabatnya mengurus mulai programnya, mulai dari perencanaannya, master planningnya, segalanya. Insya Allah kita berada di dalamnya. Jadi itu secara umum konsep saya yang kemarin saya nyatakan oke. Dan sekarang di mata mereka sudah oke. Saya bilang tunggu nanti bagaimana yang tadi seperti Pak Ketum sampaikan. Legal aspek silahkan dibuatkan, nanti saya pelajari. Nah, ini buat bahan untuk MOU. Itu. Yang jelas infrastruktur atau hardware mencukupi. Itu. Saya malah mohonnya itu Umaha melebarkan sayap ya. Saya bila perlu mengundang siapa tuh jadi event organizer. Kan sekarang lagi musim ini di Indonesia ini tur luar negeri sebelum pandemi gitu kan. Berangkat bisa tuh SMA liburan ke sana semua, tapi in the name of di bawah bendera Umaha. Ini maksud saya, ini yang saya tangkap, dan ini menurut saya peluang yang akan disampaikan kepada Umaha. Yes or no-nya itu ya it's your decision, tetapi saya hanya memberikan input. Alangkah baiknya ini, alangkah ini begitu sangat baik loh, dampaknya sangat baik. Nah, program-program yang ada di biasanya yang normatif kita dual degree. Jadi nanti karena saya pihak Umaha, saya minta dual degree-nya itu tidak dengan TGBC, tetapi dengan King Mongkut University. Tapi lokasinya di TGBC. Gitu. Nanti masalah dosennya, kemarin kan Pertama sudah minta terang-terangan dosen dari Umaha kirim siapa dosennya, mata kuliah apa. Nanti jadi kita tidak bicara visiting professor loh. Pak Rektor, visiting professor cuma seminggu 2 minggu, ini permanent lecturer di Thailand untuk Umaha. Ya, tergantung Umahanya siap apa tidak gitu kan. Nah ini menurut saya merasa sudah membukakan open the door for Umaha gitu. Silakan di Umaha konsepnya seperti apa, saya menunggu. Nanti saya sebagai license-nya ke sana. Keinginan Umaha dan keinginan Thailand itu saya padukan. Legal aspeknya apa? Apakah mereka izinkan untuk memberikan nama second Kempas Umaha, Internasional Umaha di Thailand, bisa. Perihal mungkin ada pertanyaan yang cukup logis ya. Apa benefit buat mereka? Ya pertama mungkin mereka tidak bisa dipungkiri ya, mungkin mereka juga memerlukan income, tapi yang income itu hal yang tidak bisa dihindari, tapi bisa kita kendalikan. Yang penting kan kemasannya baik gitu. Contoh kita tinggal kontrak untuk tanah, kalau ada mahasiswa saya seminggu all in di tempat ini berapa gitu.
Yang jelas jauh daripada harga di mana, di hotel kira-kira begitu. Dan biasanya budaya Indonesia itu masak gitu, apalagi Umaha ini kan kental nuansa pesantrennya gitu. Memang kalau orang Indonesia di sana harus masak Pak Ketum, karena di sana itu hampir semua makanan tidak halal dan tidak salah karena mereka bukan Muslim. Mereka, tapi kenyataannya saya dulu lama 3 tahun 4 tahun tiap hari sehat Pak Ketum, makan telur sama ini terus, telur sama nasi. Kan telur tuh makhluk ya, jadi lengkap ya, alhamdulillah. Di sana nggak ada halal Prof, di Thailand itu semua makanan itu haram, tapi kalau halal dia akan bilang ini halal gitu. Jadi banyak nanti budaya Thailand tuh banyak yang unik. Sebetulnya saya udah cukup beralasan kuat untuk menjadi narasumber bagaimana budaya Thailand, karena saya sudah tinggal 7 tahun dan saya bersama keluarga. Jadi yang kemarin saya ceritakan itu banyak menarik Pak Ketum di Thailand ini, berbeda budaya ya. Jadi Thailand ini saya tinggal di perumahan, ada budaya yang orang Indonesia tidak sukai dengan tetangga, tidak kenal. Memang di sini disarankan tidak kenal. Tetapi kalau minta tolong boleh datang minta tolong nih, dia akan datang. Sehari-harinya tidak kenal betul-betul. Maksudnya tidak kenal, jadi mereka nggak merasa terganggu, nggak merasa diliatin. Di sini tuh bebas sekali di Thailand itu, apapun bebas. Saya 7 tahun belum pernah ditetangi Pak RT, belum pernah teriksa oleh mana dokumen, tapi aman-aman aja. Jadi budayanya itu banyak yang perlu dicontoh dari segi makanan. Makanya saya ingin menginsertkan Thai language, Thai culture untuk Indonesia. Di Indonesia yang paling penting ini bisa diterapkan di Umaha itu satu, budaya kerajaannya yang sangat kuat. Mereka itu tidak boleh melawan keatasan, itu tidak main-main. Keatasan itu mengabdi. Membuat tidak betah atasan pun sudah pelanggaran. Seperti ada staf membicarakan ketum misalkan ya, itu udah pelanggaran 15 tahun hukumannya di sana. Jadi nggak ada yang berani di sana. Ini budaya-budaya, jadi konflik, iri, mengomongkan orang itu tidak ada di sini. Ini yang membuat kita kagum. Kadang-kadang budaya kerajaannya sangat tinggi, malah kalau pimpinan tidak ada, boleh diwakilkan dengan foto. Sampai ketemu rapat, Pak Dum nggak ada, foto aja di sana. Itu. Jadi kata orang bisa, saya mau begitu. Jadi banyak budaya ini yang ingin saya sampaikan. Jadi banyak intisnya, yang benefit yang akan kita peroleh dari budaya kerajaan ini ya. Thailand itu kelihatannya kalau kita masuk ke dalam akan ketahui budaya kerajaan yang monarkinya itu betul-betul di sini itu ada, dan itu saya senang kalau diterapkan di Umaha gitu ya. Senang sekali. Dan ini tidak berbenturan dengan syariat yang kita pelajari ya, malah itu ada korelasinya, tidak boleh membicarakan orang, tidak boleh iri, tidak boleh membahas, itu ada semua. Ini advantage ini yang ingin saya masukkan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa itu nanti ada karakter gitu, ada karakter yang diperoleh. Nah ini kira-kira niat baik saya untuk Umaha. Kronologis ini sebetulnya kemarin yang ingin saya ceritakan, cuma tidak terbentur oleh situasi. Nah, untuk ini sebagai mukadimah, selebihnya mari kita bahas sama-sama, Betul. Kata kuncinya ya samalah sesuai dengan ilmu budaya, komitmen dari pimpinan. Kalau pimpinannya oke, ke bawahnya kan pasti oke. Tapi kalau pimpinannya tidak solid, ya tidak bisa. Jadi ilmu budaya itu satu. Pertama itu motivasi pimpinannya, keinginannya. Kalau Pak Ketum motivasinya senilai 70, maka hasilnya 70 lagi. Kalau yang saya takutkan motivasinya cuma 55, hasilnya pun 55. Ya, saya harapkan 100 lah sekarang. Dan unsur pimpinan juga kalau tidak sama persepsi juga masalah juga. Gitu. Lebih baik ada masalah kita bahas, gitu kan, kita programkan. Saya senang mendengar nanti ada rencana ke Thailand, nanti saya akan sambut
Cuma saya infokan sementara ini belum bisa ya, karena ada peraturan karantin 14 hari. Prof Toho nggak akan kuat Pak di karantin di Thailand Pak. Kalau di karantin kalau di karantin di Indonesia kuat, tapi kalau karantin di Thailand tidak kuat, yang saya pengalaman. Saya pernah Pak Ketum karantina di beberapa negara, ini yang agak berbeda dengan di Indonesia. Saya waktu itu di karantina di Indonesia di Hotel Mercure, pas datang saya lapar, saya kirim makan, saya keluar, besoknya ada keluarga. Kalau di Thailand itu dikunci, masuk tidak boleh, masukkan barang tidak boleh, keluar tidak boleh, dikunci, makanan diantar, nyuci suruh sendiri 14 hari, bisa kebayangkan gitu. Ini mungkin yang dimaksud dengan karantin, tapi kalau di Indonesia nggak fleksibel. Karena memang orang Indonesia iman takwanya di atas rata-rata gitu. Jadi berbicara takdir selesai gitu. Kalau udah membahas takdir selesai. Ya saya juga setuju itu. Kira-kira itu Pak Ketum mungkin kita bisa interaktif. Saya mohon izin, mungkin ada waktu untuk saya 30 menit intervensi. Kita bisa ada tanya jawab berkaitan dengan program ini. Yang jelas satu itu kita mengharapkan itu kita tidak harus sekarang tombol dipijat dan jalan, tapi ini bisa untuk dijadwalkan di next period gitu. Itu yang jelas infrastrukturnya kita bangun dulu. Saya Pak Prof Toho, saya sangat familiar dengan program ini. Biasanya kalau orang Indonesia mau ke Thailand, kalau saya rata-ratakan di Surabaya mungkin dengan budget 10 juta sudah termasuk tiket dan bisa 1 minggu. Cuman nih sekarang nih saya nggak tahu nih dengan kondisi COVID begini. Karena dulu itu pakai Air Asia itu bolak-balik Jakarta Surabaya itu bisa sampai 4 juta lah. 4 juta. 4 juta. Kemudian kita sangat cukup. Cuma mungkin dengan catatan disappear ya. Kita rencanakan dan komunikasikan ke mahasiswa mungkin jauh-jauh hari supaya mereka siap pada saat itu. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada respon, we can discuss. Ada Rektor silakan. Terima kasih Pak Bagus. Ada lagi yang belum diketahui oleh Pak Bagus bahwa dalam satu yayasan kami ada 14 SMK, ada 8 SMA, luar biasa. Ada SMP-nya 8 gitu ya. Dan di SMP sudah ada international class program. Di SMK juga ada international class program. SMK juga begitu. Maka setelah kami kemarin diskusi dengan internal, wah kalau begitu nanti yang international class program dari SMP itu nanti bisa ke sana ya? Sangat-sangat bisa. Nah, jadi ini artinya apa? Program-program kami yang sudah hampir jalan 20 tahunan lebih itu bisa dikonkretkan. Karena kalau biasanya kami ke Malaysia itu, kalau acara SD, SMP itu ke Inggris, ke luar negerinya ke Malaysia. Nah, kami ada 20 ribu dengan mahasiswa itu nanti akan kita lihat paling enggak katakanlah 5% atau ya yang itu, karena memang mengapa membuat international class program, karena wali murid kami memang rata-rata juga ada yang menengah ke bawah. Nah, yang bagian menengahnya ini juga banyak yang dari para pimpinan-pimpinan di Jawa Timur. Itu informasi yang penting. Yang kedua adalah luar biasa. Ini potensial. Sudah punya katakanlah base camp di sana dengan kondisi yang Pak Bagus paham. Di sini ada juga tradisi-tradisi pesantren yang sama dengan di sana, yaitu atiullah, atiur rasul, waliyul atiul amri. Ya.
Jadi taat pada Tuhan, kepada Rasul, dan taat pada pimpinan. Nah ini, tapi sayang kadang-kadang implementasinya pimpinan bukan hanya ditaati, malah dibully begitu. Nah, dengan adanya tradisi yang baru di sana bisa kita adopsi. Demokrasi Pak Ketum, demokrasi biasa. Karena demokrasi bukan hanya dibully, disantet juga, disihir juga. Ini pengalaman rektor rumah ini. Untungnya temannya Pak Bagus, orang Banten, jadi sama-sama kuatnya. Saya persilakan Prof. Toho. Ya. Ya, nanti Terima kasih.